Halo, nama saya Nicholas Lirna Hutapea. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum biologi untuk penugasan saya, yaitu saya akan menguji bintik buta dari mata kanan dan kiri saya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Ya, pertama-tama sebelum kita dapat memulai percobaan ini, kita harus membuat terlebih dahulu kertas karton yang akan kita gunakan ya. Jadi bahan-bahannya bisa dilihat. Ini karton Asturo. Dan juga yang kita butuhkan itu penggaris dan pensil untuk ngebuat kertasnya dulu. Jadi yang perlu kita buat adalah kertas persegi panjang berukuran 20 cm dikali 10 cm. Jadi langsung aja kita cari 20 cm. Kira-kira titiknya di sini. Terus kita tarik garis. Habis itu kita tandain. Ini 10 cm. Yang di samping sini 20 cm. Sekarang tinggal kita gunting. Oke, setelah digunting, jadi kita itu mau tulis A sama B, A di kiri, B di kanan. Dan jarak antara A sama B itu harus 10 cm. Kita cari dulu 5 cm, 5 cm dari sampingnya biar pas di tengah. 5 cm berarti di sini. 5 cm ke 15 berarti kita tarik garis. Habis itu di kiri kita tulis A, di kanan kita tulis B. Untuk per hurufnya itu ukurannya harus kita pastiin 0,5 cm. Kita hapus aja. Oke, sudah jadi kertasnya. Ini dia, sekarang langsung kita praktekkan saja. Jadi langsung aja kita akan ngetes. Ini saya sudah punya tabelnya untuk mencatat datanya. Nah itu udah ada adik saya juga untuk ngebantu ngukurin. Oke, langsung aja. Pertama kita coba yang mata kanan dulu. Saya tutup mata saya, habis itu saya dekatkan. Terus nanti dihitung di jarak berapa. Saya tidak bisa melihat yang B, huruf B sama di jarak berapa huruf B itu tampak kembali. Jadi langsung aja. Nah sekarang berapa senti? 37. Oke, habis itu deketin lagi sebentar. Sekarang 37 sama 29. Nah, sekarang mata kiri akan saya tutup, mata kanan saya dengan tangan saya. Sekarang yang dilihatin itu huruf A. Huruf A-nya itu di mana menghilang dan di mana tampil kembali. Oke. Ya, sekarang menghilang. 36. Jadi 36, terus sekarang sekitar segini. 36 sama 30. Beda 1 cm dong. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan hasil dari pengamatan saya pertama-tama akan menjawab soal pertama dari penugasan ini, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara mata kita dapat melihat benda. Jadi setiap benda itu memantulkan cahaya ke mata kita, dan cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek itu kemudian diterima di kornea mata kita dan juga diteruskan ke pupil. Pupil itu kemudian mengatur intensitas cahaya yang masuk dan juga meneruskan cahaya yang tadi telah masuk itu ke lensa mata. Dan dengan daya akomodasi lensa mata, maka cahaya itu diatur agar jatuhnya itu pas di bagian bintik kuning retina mata. Saat impuls cahaya sampai di bintik kuning, impuls cahaya itu kemudian disampaikan oleh saraf optik ke otak kita, dan kemudian di otak kita akan diinterpretasikan gambarannya sehingga kita dapat melihat objek tersebut. Jadi itu adalah sekilas cara mekanisme kita dapat melihat menggunakan mata kita. Sekarang lanjut ke penjelasan hasil pengamatannya. Oke, jadi ini hasil tabel dari pengamatan saya, dimana bisa dilihat. Ya, ini saya tulis nama sendiri. Jadi mata kanan saya itu waktu dicoba itu huruf B-nya menghilang di jarak 37 cm dan tampak kembali di jarak 29 cm. Lalu untuk mata kiri saya, huruf A-nya itu menghilang di jarak 36 cm dan muncul kembali di jarak 30 cm. Jadi kalau dilihat dari datanya, ini perbedaannya 1 cm 1 cm semua ya. Menurut saya harusnya sama aja. Mungkin ada kesalahan hitung di adik saya atau kendalanya kurang akuratnya perhitungan. Tapi seharusnya kiri kanan mata saya sama saja. Oke, jadi langsung masuk aja ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa huruf A dan huruf B dapat menghilang dari penglihatan dan dapat tampak kembali.
Itu karena cahaya dari objek tersebut itu dibiaskan ke bagian bintik buta mata kita, dan di bintik buta ini tidak ada reseptor cahaya, sehingga di titik tersebut kita itu tidak dapat melihat objek dengan jelas. Jadi karena tidak ada informasi dari mata sebelah kita, jadi saat huruf itu memasuki titik buta mata kita, otak kita itu membayangkan sendiri dan membuat penglihatan sendiri yang sesuai dengan daerah sekitar huruf tersebut, sehingga berubah jadi warna putih mengikuti warna kertas, sehingga sampai di titik yang lebih dekat itu tampak kembali karena itu sudah tidak dibiaskan ke daerah bintik buta mata lagi, sehingga bisa ditranslasikan impuls cahayanya ke otak kita, jadi kita bisa lihat lagi. Jadi itu penjelasan singkat mengenai kenapa bisa menghilang dan tampak kembali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bandingkan data Anda pada uji bintik buta mata kanan dan kiri, apakah menunjukkan angka yang berbeda, dan dijelaskan. Kalau dilihat dari tabel yang tadi saya telah tunjukkan, yaitu bahwa mata kanan saya itu titik butanya itu mulai dari 37 sampai 29 cm, dan mata kiri saya itu 36 sampai 30 cm. Mata kanan saya itu berarti 8 cm titik butanya, dan mata kiri saya itu 6 cm. Mata kanan dan kiri saya bisa dibilang sama titik butanya, dan memang secara rata-rata manusia itu memiliki mata kanan dan kirinya itu dengan titik buta yang sama, sehingga hal tersebut ya tidak perlu dijelaskan lah menurut saya. Lalu pertanyaan kesimpulan keempat dalam praktikum ini adalah mengapa terkadang Anda tidak dapat melihat sesuatu benda yang berada tepat di depan mata Anda. Jadi untuk menjelaskannya, berdasarkan eksperimen ini kita tahu bahwa mata kita ini memiliki titik buta, dan apabila bayangan dari suatu objek atau huruf atau apapun itu yang terbiaskan ke bagian bintik buta mata kita, maka bayangan dari benda atau objek atau huruf atau apapun itu yang jatuh ke dalam bintik buta itu tidak akan dapat ditranslasikan oleh otak kita, sehingga otak kita akan membayangkan gambaran sendiri yang dibuat-buat oleh otak kita sesuai dengan lingkungan dari atau bagian dari sudut mata kita di bagian situlah intinya, sehingga menyebabkan seolah-olah benda itu tuh hilang dan nggak ada, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Jadi itulah menyebabkan kadang-kadang kita itu bisa aja nggak ngeliat sesuatu yang padahal tepat di depan mata kita, tapi karena mata kita nggak fokus ngeliat ke benda itu, sehingga otak kita ngebuat gambaran sendiri akan apa yang berada di sekitar area fokus mata kita. Jadi kita nggak ngeliat bendanya. Untuk pertanyaan terakhir dari kesimpulan video praktikum saya, itu orang yang mengkonsumsi minuman alkohol dapat mengalami gangguan penglihatan skotoma. Cari informasi di internet mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skotoma. Oke, jadi skotoma itu adalah suatu penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik buta di mata seseorang atau lubang-lubang gelap di mana orang itu tidak bisa melihat di titik-titik tersebut. Jadi disebutnya bintik-bintik buta. Dan perubahan ini tuh memengaruhi wilayah spesifik. Jadi seseorang yang menderita skotoma itu, mereka di mata mereka itu ada di beberapa titik-titik yang mereka itu nggak bisa melihat di bagian situ, tetapi mereka tetap bisa melihat di bagian lainnya yang tidak terkena lubang-lubang tersebut. Jadi tidak buta secara total, dan skotoma ini bersifat sementara dan juga permanen. Artinya dapat muncul dalam periode waktu tertentu, atau dia dapat memperpanjang secara kronis. Namun ya, skotoma ini yang paling umum itu kondisinya itu biasanya sementara sih. Skotoma ini umumnya itu disebabkan oleh cedera pada retina saraf optik, dan juga lesi ini mencegah penerimaan rangsangan visual di daerah tertentu di retina, sehingga informasi visual yang ditransmisikan ke otak itu menghadirkan titik-titik hitam. Jadi itu penyebabnya. Namun skotoma juga disebabkan oleh lesi di area visual otak. Dalam hal ini retina bekerja dengan baik, tetapi ketika otak memproses informasi yang ditangkapnya, ia menghasilkan titik-titik hitam di bagian-bagian tertentu dari bagian mata kita. Selain itu, kondisi ini juga mungkin disebabkan oleh kelainan pembuluh darah. Kasus skotoma yang paling khas itu akibat perubahan vaskular, biasanya terlihat selama serangan migrain. Jadi itu adalah penyebab-penyebabnya. Terus ada juga jenis-jenis skotoma yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu skotoma negatif dan skotoma positif. Selain klasifikasi skotoma positif dan negatif, ada juga jenis-jenis skotoma utama lainnya. Jadi skotoma yang pertama itu titik buta, skotoma seidel, skotoma parasentral, skotoma sentral, skotoma sentrosesal, jerum skotoma, dan langkah hidung.
Jadi untuk penjelasan singkat mengenai skotoma itu saja, menurut saya sudah cukup, dan itu menyimpulkan seluruh eksperimen saya. Terima kasih telah menonton, semoga video eksperimen kecil ini dapat bermanfaat, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.